Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita kembali lagi di Jendela Oposisi. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang topik yang cukup viral, cukup menghebohkan media sosial kali ini, yakni jasad anak buah kapal atau ABK yang berasal dari Indonesia yang dilarung di laut oleh kapal Cina. Oleh karena itu, sebelum kita mulai diskusi kita kali ini, marilah teman-teman yang baru menonton, yang baru mengunjungi channel ini, jangan lupa untuk komen, like video ini, dan jangan lupa subscribe. Dan moga-moga channel ini bakal terus berkembang ke depan dan memberikan manfaat kepada kita semua. Baiklah, kita bersama dengan founder dan CEO dari Jendela Oposisi sendiri sebagai narasumber. Apakah Bapak sudah mendengar berita ini sebelumnya atau bagaimana, Pak? Oke, terima kasih. Saya baru saja hari ini membaca berita dari Okezone ya, itu judulnya perbudakan ABK WNI di kapal China, kerja 30 jam dibayar 150.000 sebulan. Ini dari Okezone ya, 150.000 sebulan gitu kan. Jadi kalau kita baca berita ini, maka terungkapnya peristiwa yang sangat memilukan ini, itu sebetulnya terjadi secara kebetulan karena pada saat itu masih ada anak buah kapal dari kapal nelayan tersebut. Dia bersandar di Busan, di sebuah kota pelabuhan di Korea Selatan. Kemudian beberapa anak buah kapal itu memberikan informasi kepada seseorang di Korea Selatan, kemungkinan itu adalah jurnalis. Kemudian beberapa memberikan video klip, kemudian memberikan pengakuan-pengakuan mereka, sehingga disiarkanlah peristiwa yang sangat memilukan itu oleh sebuah stasiun televisi di Korea Selatan, MBC ya. Sehingga terungkaplah ke publik apa yang kita dengar, informasi yang sangat memilukan seperti yang kita saksikan pada hari ini dan cukup menghebohkan di media sosial. Poin saya di sini sebetulnya dari seluruh informasi yang diberikan oleh anak buah kapal tersebut, mereka kerja selama 30 jam non-stop berdiri dan hanya bisa istirahat waktu makan. Seluruh informasi yang kita sampaikan di sini adalah berdasarkan informasi yang disampaikan oleh MBC TV. Ya. Jadi yang saya sampaikan ini adalah apa yang disampaikan oleh MBC TV. Jadi mereka kerja 30 jam non-stop berdiri ya. Kemudian hanya bisa istirahat duduk pada saat makan. Kemudian selama 13 bulan mereka kerja cuma terima 1,7 juta dan berbagai hal, termasuk persoalan akomodasi mereka ya, makan, minum yang diberikan bukan air tawar atau air mineral yang sehat, tetapi mereka justru disuguhkan dengan air laut dan segala macam. Dan kita ketahui bahwa ABK ini adalah anak-anak muda yang sehat, dan saya yakini mereka pada saat masuk mulai bekerja, mereka adalah anak-anak muda yang sehat, dan sesampainya mereka di kapal tersebut, mereka bekerja sangat luar biasa dengan berbagai kekurangan-kekurangan yang seperti yang diceritakan itu, sehingga saat mereka jatuh sakit ya, mereka jatuh sakit. Jadi besar kemungkinan jatuh sakitnya mereka ini adalah akibat kondisi pekerjaan mereka ditambah dengan asupan mereka yang tidak semestinya yang harus mereka terima. Inilah yang menimbulkan mereka sakit. Dan inilah yang bocor, mereka punya kesempatan di Busan untuk memberitakan atau menginformasikan kepada daratan apa yang mereka alami. Tetapi poin yang ingin kita sampaikan adalah dari seluruh informasi itu, maka kita bisa membayangkan bahwa sebetulnya peristiwa seperti itu sudah bisa kita katakan bahwa itu adalah praktek perbudakan seperti yang ditulis oleh berita Okezone ini, perbudakan ABK WNI itu. Ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Okezone, terjadinya praktek perbudakan. Dan sebagai kita bangsa Indonesia, sebetulnya ini adalah sebuah ironis ya. Coba Anda bayangkan, kita adalah bangsa Indonesia yang mempunyai lautan yang luas, mempunyai sumber daya maritim yang sangat luar biasa. Kemudian jumlah pada saat Ibu Susi menjadi menteri, Anda bisa ketahui
berapa sumber daya yang bisa diaktifkan oleh Kementerian Kelautan pada saat itu. Kemudian Anda bayangkan, kita bangsa Indonesia ada orang-orang yang bekerja dengan kapal asing untuk menangkap ikan dan kapal nelayan dengan gaji yang seperti yang menyedihkan seperti ini. Ini sebuah ironi yang sangat menyedihkan kita. Tetapi terlepas dari itu semua, poin saya adalah setelah terungkapnya peristiwa ini, maka kita meminta kepada pemerintah Indonesia, dan di dalam hal ini tentu saja adalah Menteri Ketenagakerjaan, ya, juga Menteri Luar Negeri, dan juga tentu saja kepolisian, untuk bisa melakukan penyelidikan, melakukan penyidikan. Kenapa bisa ada bangsa rakyat Indonesia yang bekerja di kapal asing seperti itu, kemudian dengan hak-haknya yang tidak terpenuhi dengan semestinya. Nah, itu yang pertama. Kemudian tentu saja tidak serta-merta perusahaan-perusahaan asing masuk ke Indonesia kemudian merekrut orang-orang Indonesia secara langsung, ya. Tentu ada agensinya di Indonesia yang mengumpulkan tenaga kerja ini, yang merekrut tenaga kerja ini. Dan ini sebetulnya sesuatu yang lumrah, yang sudah lazim sejak sudah lama, ya. Termasuk tenaga asing seperti ke Malaysia, seperti ke Hong Kong atau ke Singapura dan lain sebagainya. Itu semua rata-rata melalui agensi yang ada di Indonesia. Dan termasuk ABK yang bekerja di kapal ini. Pasti ada agensinya di Indonesia, dan mereka harus dimintai pertanggungjawaban dengan kondisi, dengan peristiwa yang terjadi saat sekarang. Kemudian poin yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah kenapa di zaman sekarang, ya, di zaman modern sekarang masih ada orang, bahkan korporasi, ya, yang melakukan praktek penzoliman, ya, bahkan praktek perbudakan seperti itu. Karena kalau kita lihat perusahaan korporasi seperti nelayan, kapal, dan segala macam seperti yang sekarang ini, itu dengan mempekerjakan orang dengan reguler secara biasa, baik itu menggajinya, kemudian memperlakukan karyawan seperti secara normatif, ya, seperti yang seharusnya mereka lakukan, itu saya kira itu tidak akan mengurangi margin keuntungan daripada mereka. Tetapi masih ada korporasi yang sangat luar biasa, kalau menurut saya itu sangat tamak lah gitu, ya, sangat tamak, sehingga hak-hak daripada karyawan, orang yang bisa mereka zalimi, karena mereka berada kan di tengah lautan. Jadi siapa yang mengawasi, siapa yang memberikan jaminan hak-hak daripada ABK tersebut bisa terpenuhi sesuai dengan janji awalnya? Tidak ada, ya. Itu memang yang dituntut itu, yang menjadi jaminannya hanya adalah itikat baik daripada korporasi itu aja. Saya kira begitu. Cuma poinnya adalah bahwa kita ketahui sekarang ini kan lagi trending, ya, di seluruh dunia itu, rakyat Amerika, rakyat Eropa, bahkan di Asia itu lagi trending sekarang, yaitu sentimen anti Cina, itu sentimen anti komunis Cina. Itu pemicunya adalah COVID-19, ya. Kita ketahui itu kenapa sentimen anti Cina itu belakangan ini sangat marak, apalagi di media sosial. Kalau Anda lihat itu hashtag anti Cina itu hampir tiap hari itu bermunculan saja dengan berbagai jenis hashtag itu, ya. Intinya adalah sentimen anti Cina. Itu pemicunya adalah COVID-19. Kita ketahui bahwa COVID-19 itu kemarin di Cina itu di pertengahan Desember itu kan di situ awal mulanya, ya. Kemudian pemerintahan komunis Cina itu menyembunyikan ketidakjujuran dan kebohongan mereka, sehingga sampai 20 Januari, ya, itu pemerintah Cina belum mengakui bahwa COVID-19 itu bisa menular antar manusia, dari manusia ke manusia. Mereka masih ngotot bahwa penularannya hanya lewat binatang ke manusia. Apa yang terjadi? Itu negara-negara lain itu tidak antisipatif, tidak mempersiapkan diri, ya. Dan bahkan WHO itu terlibat, seakan-akan itu mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Cina itu, sehingga terjadilah
hingga saat sekarang seperti kita ketahui hampir 4 juta manusia di dunia itu telah terinfeksi oleh COVID-19. Padahal kalau pemerintah Cina mau, ini menurut keyakinan banyak orang, para ahli, kalau pemerintah Cina mau, maka pada bulan Januari itu pemerintah Cina sudah bisa mengunci agar COVID-19 itu tidak keluar dari Cina. Jadi bisa berhenti di Cina, bisa berhenti hanya di Wuhan saja. Tetapi itu tidak dilakukan oleh pemerintah Cina, malah mereka berbohong. Jadi ini poinnya adalah poin ideologi komunis, ideologi partai komunis. Dan saat sekarang itu, bahkan mungkin sejak entah sudah berapa lama sebelumnya, itu juga menular kepada korporasi mereka. Dan Anda harus ketahui, seluruh korporasi yang ada di Cina itu sangat terafiliasi kepada Partai Komunis Cina. Dan apa yang menjadi ideologi dari komunis Cina itu juga menjadi ideologi daripada korporasi-korporasi yang bekerja di negara manapun. Masalah diskriminasi, kemudian masuk ke perbudakan, kemudian masuk ke agensi-agensi, sekiranya membingungkan di masa sekarang ini. Seperti kan kita menghadapi pandemi corona COVID-19 yang jelas-jelas sangat menjatuhkan dan menurunkan, menyita waktu, pikiran, dan sehingga juga menurunkan bisnis ekonomi dan lain-lainnya di berbagai sektor. Kemudian tiba-tiba ada berita seperti ini kan juga memberikan kekacauan yang lebih mendalam terkait permasalahan yang kita alami, termasuk Indonesia yang alami. Jadi untuk penutupan aja, kesimpulan dari Bapak Effendi, apa yang harusnya sebagai pemerintah Indonesia khususnya untuk menghadapi permasalahan seperti ini? Saya melihat peristiwa ini telah sangat membantu bagi kita sebagai bangsa Indonesia mengungkap sebuah keadaan ketenaga kerjaan kita. Di tengah-tengah kita memang sangat minim lapangan kerja, di tengah-tengah kita apalagi di saat kita diserang oleh COVID-19 sekarang itu terjadi PHK yang besar-besaran, bahwa pekerjaan besar dari pemerintah Indonesia itu adalah memberikan jaminan semaksimal mungkin kepada seluruh tenaga kerja di Indonesia, baik itu yang bekerja di dalam negeri maupun yang bekerja di luar negeri. Dan pemerintah harus memberikan jaminan semaksimal mungkin akan keselamatan, akan pemenuhan daripada hak-haknya dari korporasi dimanapun itu, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, inilah yang selama ini, dan terutama stakeholder yang bertanggung jawab terhadap itu, Kementerian Tenaga Kerja, itu perhatiannya tentu harus sampai ke situ sampai ke situ. Termasuk adalah persoalan penertiban daripada agensi-agensi yang ada di Indonesia. Saya agak meragukan seberapa besar kontrol dari pemerintah terhadap agensi-agensi ini, sehingga agensi-agensi yang merekrut dari tenaga-tenaga kerja di Indonesia ini itu semuanya betul-betul tercatat di Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian Kementerian Tenaga Kerja punya akses yang cukup untuk memantau mulai dari keberangkatan mereka dari Indonesia, kemudian di mana mereka bekerja, kemudian seperti apa hak-hak yang mereka terima, itu semua harus ada dalam pantauan daripada Kementerian Tenaga Kerja, pemerintah Indonesia. Nah, peristiwa semacam ini memberikan ilustrasi, memberikan kesadaran daripada kita, ternyata kita masih sangat-sangat lemah dalam persoalan ini. Dan inilah tidak ada alasan sebetulnya pada saat sekarang kita lagi disibukkan oleh COVID-19, tetapi untuk persoalan ini tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tetap melakukan penyidikan, kemudian dari situlah nanti bisa pemerintah membuat blueprint baru perencanaan yang baru terhadap sistem ketenaga kerjaan kita, baik yang akan bekerja di Indonesia maupun yang akan bekerja di luar negeri. Saya kira poinnya adalah di situ. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Effendi Sofyan telah memberikan informasi dan analisa-analisa pendapat.
Semoga informasi-informasi ini dapat bermanfaat dan membuka pikiran kita semua. Berjumpa lagi Sobat Oposisi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.